wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah siang hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat dan juga waktu luang untuk mengikuti kajian parenting online Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan didukung oleh Dr. dan Dilre. Insya Allah siang hari ini kajian kita akan diisi oleh Ustazah Halidah Kudah, hafizahullah ta'ala. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Alhamdulillah. Dan Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, insya Allah bertugas sebagai moderator siang hari ini. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, Ana bacakan dulu tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustazah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi yang disampaikan dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan room Zoom sebelum kajian selesai, silahkan menuliskan izin di fitur chat. Baik, itulah tata tertib kajian kita. Insya Allah siang hari ini materi lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu hari bahagia, persyaratan pernikahan. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Ukhtina Ummu Musa Rahil Amir Maretan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف حالكم أمهاتي في الله؟ بارك الله فيكن جميعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang hari bahagia, ya, tentang persyaratan pernikahan. Ya, jadi dalam pernikahan itu biasanya ada orang-orang yang memberikan syarat, ya, asyurutu fin nikah. Jadi yang dimaksud persyaratan dalam pernikahan ini adalah persyaratan tertentu yang biasanya diajukan oleh mempelai wanita, walinya, atau biasanya mempelai pria. Nah, biasanya ini dilakukan sebelum akad nikah maupun pada saat proses akad nikah. Nah, kalau misalnya
setelah akad nikah, nah itu bukan disebut dengan persyaratan dalam pernikahan. Nah, bagaimana hukum asal syarat dalam pernikahan? Nah, persyaratan dalam pernikahan hukum asalnya adalah sah, ya. Jadi hingga ada dalil yang melarang hal tersebut, ya. Misalnya dalam jual beli, ya, akad sewa menyewa, pegadaian, wakaf, dan terkhusus dalam bab nikah ini, ya. Nggak apa-apa kita memberikan syarat. Ya, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, ya, "Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji, ya. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan wa ahalla haraman." Kaum muslimin di atas persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, hadis ini, ya, dibawakan dari sejumlah sahabat ummahati fillah. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada Amr bin Auf radhiyallahu anhu, ada Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, dan yang terakhir ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Al-Alama Albani rahimahullah, ya, mensahihkan hadis tersebut, ya. Jadi sudah menguraikan secara panjang dan mensahihkan hadis ini. Nah, terkhusus dalam bab nikah ummahati fillah ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuja." Persyaratan-persyaratan yang paling berhak kalian tunaikan adalah apa yang dengan itu kalian menghalalkan kemaluan. Ya, jadi maksudnya pernikahan. Diriwayatkan dari lafaz Muslim, ya, "Inna haqqas syarti an yufa bihi." Sesungguhnya syarat yang paling berhak ditunaikan. Maksudnya syarat dalam hal nikah, ya, seperti itu. Jadi hukum asalnya persyaratan pada akad yang sah ini adalah apa? Wajib ditunaikan, ya. Jadi terutama khususnya dalam bab nikah. Nah, ini jadi pendapat yang rajih, pendapat yang mutawatir. Jadi hampir semua ulama berpendapat seperti ini. Ya, dalam keumuman ayat apa? Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, dan juga hadis yang dibawakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang tadi. Tayyib, Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah, ya, berkata terkait hadis ini, ya, hadis ini nih sahih, ya, lagi sharih, jadi tegas atau jelas, menunjukkan kewajiban memenuhi atau menunaikan persyaratan-persyaratan atas seseorang yang diajukan kepadanya sebuah syarat berdasarkan pada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ya, seperti itu. Jadi ini hadis dan ayat-ayat yang tegas. Jadi harus benar-benar kita ketika melakukan persyaratan pernikahan harus memenuhi syarat tersebut. Baik, kita masuk syarat dalam pernikahan ini ada berapa sih? Syarat pernikahan ini ada 3, ya, ada 3 macam. Yang pertama, syarat yang sah. Syarat yang sah maksudnya yang sahih, ya, syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad nikah, ya. Jadi yang ditunaikan, yang wajib ditunaikan. Syarat yang tidak menyalahi atau bertentangan dengan konsekuensi akad nikah, yaitu namanya syarat yang sah. Nah, ini syarat yang dibahas dalam hadis Uqbah bin Amir tadi radhiyallahu anhu, ya. Kemudian penjelasan dari mayoritas ulama, ya. Jadi syarat yang dibahas tuh syarat yang ini, syarat yang sah. Nah, syarat yang sah ini, yang sahih, ini wajib ditunaikan, ya, dan dipenuhi. Jika di kemudian hari kemudian ada uzur menyalahi syarat tersebut, maka yang harus dilakukan apa? Minta keridhaan kepada pihak yang mengajukan syarat, ya. Jika misalkan persyaratan calon mempelai pria
ya untuk mempelai wanita. Kemudian mempelai wanitanya nggak sanggup, ada di satu sisi nggak bisa. Kemudian minta keridhaan dari mempelai pria karena dia yang mengajukan syarat tersebut seperti itu ya. Nah, tapi jika dia ridho ya, maka bisa dilakukan tanpa ada konsekuensi. Jadi nggak apa-apa, nggak dikerjain. Kalau misalnya pihak yang memberikan syarat itu ridho ya gitu. Nah, karena pihak tersebut sudah Sudah ikhlas ya ketika haknya tidak ditunaikan. Nah, bagaimana kita tahu keridhaan seseorang ya ketika kita tidak melaksanakan haknya? Ada dua biasanya. Yang pertama dengan ucapan secara langsung ya, biasanya aku ridho, aku rela atau semisalnya ya seperti itu. Kemudian yang kedua dengan tindakan menunjukkan keridhaan. Biasanya dia bilang, wah gampang, udah deh, nggak masalah misalnya. Atau yang semisalnya. Jadi itu ciri-ciri orang ridho ketika haknya tidak ditunaikan seperti itu. Kemudian, namun ya jika seseorang tersebut tidak ridho ketika haknya tidak ditunaikan, maka ada dua opsi. Yang pertama, menunaikan syarat dan lanjut pernikahan, itu opsi pertama. Yang kedua, membatalkan pernikahan atau fasakh nikah, ya seperti itu. Nah, kita kasih contoh-contohnya ya, persyaratan yang sahih. Misalkan ya, laki-laki memberikan syarat bahwa perempuan perempuannya berarti ya, perempuannya memberikan syarat kepada laki-laki bahwa dia nggak mau dibawa keluar dari desa atau negaranya. Nah, ini syarat yang boleh, yang sahih, yang bisa dilakukan. Atau misalnya ada syarat tidak dibawa safar keluar negeri misalnya. Atau misalnya tidak dipoligami. Nah, ini syarat yang boleh ya. Kemudian atau tidak dipoligami dengan hamba sahaya, misalnya gitu. Ini misalnya syarat-syarat yang diberikan dari pihak wanita. Ya, ini contoh syarat-syarat yang sahih. Ya, seperti itu. Nah, akan lebih bagus ya, akan lebih baik dan ini yang lebih disarankan, persyaratan-persyaratan yang diajukan ketika proses sebelum pernikahan dan proses pernikahan itu melalui jalur penguasa. Jadi tercatat resmi seperti itu ya. Nah, apa alasannya ketika syarat tersebut dinyatakan sah? Alasannya yang pertama, tidak ada unsur kezaliman dan tindakan semena-mena kepada siapapun. Ya, jadi yang pertama itu tidak ada unsur kezaliman. Makanya syarat tersebut dikatakan sah. Yang kedua, pihak yang menerima syarat, ya, jika dia ridho atau setuju, maka dia pribadi yang mengalah dengan menggugurkan syaratnya, seperti itu. Menggugurkan haknya. Jadi misalkan calon istri memberikan syarat misalnya ke suaminya tidak boleh poligami misalnya ya. Nah, otomatis ya kalau dia menerima syarat tersebut yang laki-laki, berarti dia ridho ya. Dia pribadi ini ngalah menggugurkan haknya, karena kan sebenarnya suami itu punya hak 1, 2, 3, 4 istrinya ya. Tapi ketika dia ridho dengan syarat tidak mau poligami, maka dia sudah menggugurkan haknya dia. Ya, seperti itu. Baru dinyatakan sah syarat tersebut. Kemudian syarat yang tadi disebutkan, contohnya tidak dipoligami, ya, tidak dipoligami dengan hamba sahaya. Nah, ini syarat ini tidak bertentangan dengan syariat poligami sebenarnya. Karena apa? Selama pihak istri, calon istri misalnya yang mengajukan, biasanya dari calon istri ya, ini mengajukan syarat ini, dia nggak nentang tentang ajaran poligami. Jadi dia nggak menentang ajaran poligami, atau dia tidak mengingkari ajaran poligami, tapi dia sebenarnya lebih ke dia sendiri nggak siap ketika dipoligami, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga nggak ada unsur menggolimi orang lain. Karena apa? Poligaminya belum terjadi. Ya, seperti itu. Beda ketika misalnya laki-laki tersebut sudah punya istri pertama, kemudian dia nikah istri kedua, kemudian istri kedua bilang ceraikan istri pertama. Nah, ini baru tidak boleh.
syarat ini nggak boleh ya, nanti akan dibahas ya seperti itu. Kemudian lanjutan contoh-contoh yang masuk dari persyaratan yang sah itu, misalkan kita ngasih syarat berumah tangga dengan baik, tidak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Terus kemudian diberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak dengan cara yang ma'ruf, misalnya kita ngasih persyaratan seperti itu. Atau terus kemudian tidak kurang dalam menunaikan hak pasangan, ya, hak lahir maupun batin. Kemudian tidak keluar dari rumah melainkan dengan izin suami, misalnya suaminya ngasih syarat seperti ini. Afwan, suaranya hilang, Ustazah. Baik, lanjut ya. Afwan, sebentar. Kemudian misalnya tidak puasa sunnah melainkan dengan izin suami, misalnya suaminya ngasih syarat seperti itu. Terus kemudian tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah melainkan dengan izin suami, misalnya suaminya ngasih syarat gitu ya. Kemudian tidak boleh nusyuz. Nusyuz artinya apa? Membangkang kepada suami. Ya, kemudian meminta mahar tertentu. Nah, itu boleh ya. Kemudian misalnya syarat juga tidak dipisahkan dengan anak-anaknya, ya. Terus kemudian misalnya pihak wanita mempersyaratkan calon suaminya sholat berjamaah, memelihara jenggot, ya, tidak merokok, ya. Pokoknya hal-hal yang sesuai dengan bimbingan Islam. Kemudian misalnya meminta sejumlah uang selain mahar. Ya, ini boleh ya. Tapi ya harus disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan dianjurkan banyak bertoleransi tentang hal ini ya. Kemudian yang terakhir misalnya pihak wanita meminta tempat tinggal sendiri, tidak kumpul dengan mertua atau orang tua. Ini boleh juga ya sebagai syarat sah persyaratan pernikahan ya seperti itu. Baik. Kemudian ada macam kedua ya maksudnya ya. Jadi yang pertama tadi syarat sah, sekarang syarat yang tidak sah berarti. Syarat yang tidak sah ini dan membatalkan akad. Ya, perhatikan jadi syarat ini bisa membatalkan akad nikah. Syarat yang fasid, yang rusak, yaitu persyaratan yang membatalkan akad dan persyaratan itu tidak sah. Ya, jadi maksudnya nggak boleh dilakuin. Contohnya ya di sini yang disebutkan oleh para fuqaha adalah yang pertama nikah mut'ah. Nah, mungkin ada yang baru dengar ya. Nikah mut'ah ini nikah tanpa wali, tanpa saksi ya. Biasanya ini dilakukan oleh kaum Syiah ya. Ini untuk menghalalkan kemaluan perempuan tapi tidak menggunakan syariat Allah. Namanya nikah mut'ah. Biasanya nikah mut'ah ini masyhur ya dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Syiah ya. Dan nikah mut'ah ini tidak semua perempuan bisa dinikahin kalau nikah mut'ah. Terus kemudian dia juga tidak perlu saksi, tidak perlu mahar, tidak perlu apapun ya. Dianggapnya wali kita itu cuma Allah aja udah cukup ya, nggak usah perlu wali manusia. Itu nikah mut'ah, makanya haram ya, tidak sah dan membatalkan akad. Akadnya fasid, rusak ya. Itu yang pertama nikah mut'ah. Kemudian yang kedua, menceraikan istri pada waktu tertentu. Misalkan perjanjian gitu ya. Kita buat perjanjian nikah terus bilang kamu akan diceraikan 3 tahun lagi. Ini nggak boleh ya. Ini membatalkan akad. Ya namanya fasid. Syaratnya fasid, membatal ya, nggak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga yang dicontohkan oleh para fuqaha adalah apa? Nikah syighar
Apa nikah syighar? Maksudnya apa? Menjadikan mahar dalam pernikahan ini dengan menikahi wanita lain. Contohnya begini ya. Misal si A ini berkata ke si B, aku bersedia menikahkan kamu dengan putriku jika kamu nikahkan aku dengan putrimu. Nah, ini namanya nikah syighar. Ada syarat seperti ini. Ini batal, fasid, nggak boleh dilakukan, ya seperti itu, dan membatalkan akad nikah, ya. Hakadha. Kemudian lanjut, kita masuk ke yang ketiga. Tadi syarat yang sah, kemudian syarat yang tidak sah dan membatalkan akad. Kemudian yang ketiga, syarat yang tidak sah tapi tidak membatalkan akad. Ya, itu syarat yang ketiga. Syarat yang fasid, yang rusak tapi tidak merusak akad, ya ghairu mufsid, ya tidak merusak akad. Contohnya adalah yang pertama, misal tentang poligami. Misal pihak laki-laki menceraikan istri pertamanya. Nah, pendapat yang rajih dari para fuqaha, syarat ini fasid, rusak. Tapi tidak merusak akad nikah antara suami ini dengan istri keduanya. Ya, seperti itu. Jadi pihak laki-laki ini nggak perlu memenuhi syarat ini. Misalkan istri keduanya ngasih syarat ini, ya. Yang laki-laki nggak perlu memenuhi syarat ini, karena ini syarat yang batal. Dan pihak wanitanya, istri keduanya itu nggak punya opsi fasakh nikah, membatalkan nikah. Dia nggak punya opsi itu. Karena apa? Ini syarat yang batal, yang batil, yang fasid. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Dasarnya apa? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha wal tankih fa inna laha ma qaddara laha." Janganlah seorang wanita meminta syarat menceraikan saudarinya guna memenuhi bejananya. Hendaklah dia menikah tanpa syarat tersebut, sebab dia akan mendapatkan rezeki yang telah ditakdirkan untuknya. Ya. Dalam lafaz riwayat Al-Bukhari, wa antashtariqa al-mar'atu talaqa ukhtiha. Rasulullah melarang dan seorang wanita mempersyaratkan perceraian saudarinya. Jadi nggak boleh, ya. Itu contoh pertama, yang syarat yang nggak sah tapi nggak batalin akad. Kemudian yang kedua, ya, syarat yang tidak sah adalah apa? Misalkan ada pihak laki-laki mempersyaratkan nikah tanpa mahar. Ya, dia pengen nikah tapi nggak pengen ngasih mahar. Ya, sebagian ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memasukkan syarat ini termasuk yang membatalkan akad. Karena ada kemiripan dengan nikah syighar, tapi ulama rajih, ya kebanyakan berpendapat bahwa syarat ini rusak, fasid, batal, nggak perlu dilakuin, tapi akadnya sah, seperti itu. Maka sang wanita tetap berhak mendapatkan mahar, mahrul misl, ya. Jadi mahar yang semisal, yang keumuman wanita di tempat itu dapat, seperti itu. Ya, jadi syarat ini gugur, nggak boleh dikerjain. Kemudian yang ketiga, contohnya lagi, ya, misalnya ada pihak wanita yang mempersyaratkan nggak mau dikumpuli, atau jika dia minta dikumpuli maka dikumpuli, tapi jika tidak minta dikumpuli maka nggak boleh dikumpuli. Nah, ini juga syaratnya batal, ya, fasid. Karena apa? Menyalahi konsekuensi akad nikah. Ya, akad nikah ya hubungannya lebih ke sana, ya. Jadi kalau misalkan dari pihak wanita membatasi segala macam, ini gugur, syaratnya batal, tapi tidak membatalkan akad nikah. Kemudian selanjutnya, misalnya contoh lagi, pihak wanita mempersyaratkan pihak laki-laki untuk cukur jenggot, misalnya. Isbal, ya, menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Kemudian misalnya dia ngasih syarat juga nggak boleh datang majelis ilmu, misalnya. Atau misalnya pihak laki-laki juga mensyaratkan buka jilbab buat wanitanya, atau pakai pakaian yang terbuka auratnya. Nah, ini semua syarat yang fasid, syarat yang rusak,
ya, yang gagal, nggak boleh dilakukan. Karena apa? Menyelisihi syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia batil, walaupun 100 persyaratan. Ini ya, hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari. Baik. Lanjut, kita akan masuk ke materi tentang mahar, ya, mas kawin. Ya, kalau di dalam kitab fikih ini, mahar memiliki beberapa nama umahat. Ya, ada yang nyebut mahar, al-mahr. Ya, ada yang nyebut as-sadaq. Ya, kemudian ada as-sadaqah, kemudian an-nihlah, al-faridah, al-ajr, al-alaiq, al-uqr, al-hiba. Ya, ini nama-nama mahar, nama lainnya mahar. Kalau di Indonesia, istilah yang paling masyhur mahar, ya, mas kawin. Nah, dalil-dalil syariat tentang mahar ini dalam pernikahan ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 24, fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ya, seperti itu. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menikahi wanita Ansor dengan mahar seberat biji berupa emas, ya. Nawah, ya, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kam sukta ilaiha?" Berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Atau dalam riwayat Muslim dengan lafaz, "Kam asdaqtaha?" Berapa engkau berikan maharnya? Ya, seperti itu. Nah, nawah, ya, nawah di sini adalah sebuah nama untuk ukuran yang masyhur. Jadi dia 5 dirham. Nawah ini 5 dirham berupa emas. Ya, seperti itu. Nah, dalam Sahih Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa mahar, ya, sodaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat ummahati fillah, untuk para istrinya adalah 12,5 uqiyah atau setara dengan 500 dirham per istri. 500 dirham. Seperti itu. Nah, di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ya, dalam kitab Al-Mughni berkata, ajma'al muslimuna ala masyru'iyyati as-sadaqi fin nikah. Kaum muslimin sepakat disyariatkan sodak atau mahar dalam pernikahan. Seperti itu mahar. Kemudian kita masuk ke hukum mahar, ya. Mahar ini hukumnya apa? Wajib dalam pernikahan, ya. Namun bukan syarat sah pernikahan. Ya, jadi diperbolehkan dan sah akad nikah itu tanpa menyebutkan mahar. Ya, seperti itu dengan dasar hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, tapi siapa saja yang mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar, maka persyaratan itu batal, ya, seperti yang tadi kita bahas. Ya, syaratnya batal dan harus dipenuhi maharnya, seperti itu. Kemudian kita bahas sekarang tentang batasan mahar. Berapa batasan minimal dan maksimal mahar? Nah, ini tidak ada batasannya, tidak memiliki batasan. Sebab gak ada dalil, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan pembatasan mahar. Ya, dalil-dalil itu menyebutkan, ada yang menyebutkan maharnya banyak, ada yang menyebutkan maharnya sedikit. Jadi tidak ada batas tertentu. Biasanya uruf, ya, kebiasaan adat masyarakatnya.
Misalnya ada juga di sini dalam hadis yang disebutkan dalam hadis itu yang tadi ya, misalnya ada yang seberat nawah ya. Jadi seberat nawah 5 dirham berarti ya. Ada juga yang menyebutkan 500 dirham ya, 12,5 uqiyah. Ini yang diperintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencari mahar meskipun berupa cincin dari besi. Juga ada yang seperti itu. Jadi peristiwa-peristiwa ini tidak menunjukkan berapa sih batasan minimal atau maksimal mahar seperti itu. Nah, bagaimana kita menetapkan ya sesuatu itu pantas disebut mahar? Ya, karena mahar itu kadang ambigu ya orang, apa sih yang bisa dijadikan mahar? Ya, ada kaidahnya. Kaidah untuk menentukan sesuatu itu dianggap sah sebagai mahar adalah jika ya hal tersebut ya benda tersebut segala sesuatu yang bisa dijadikan alat bayar pada jual beli atau sebagai upah pada akad ijarah atau sewa, baik itu berupa uang atau benda, bisa secara hutang, kontan atau ditunda, bisa sedikit atau banyak, serta dalam bentuk kemanfaatan. Semua yang seperti ini boleh dijadikan mahar, seperti itu mahar. Nah, kemudian mahar yang diperbolehkan. Nah, di antara yang diperbolehkan dijadikan mahar adalah yang pertama, mengajarkan Al-Qur'an. Ini boleh dijadikan mahar. Ya. Bisa dengan semua ayat Al-Qur'an atau sebagian surat, ya. Ini pendapat yang rajih, ya. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Dasarnya dari apa? Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak berkenan. Lalu ada seorang sahabat yang minta dinikahkan dengan wanita tersebut. Maka di akhir hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an." Pergilah, sungguh aku telah nikahkan kamu dengannya dengan mahar Al-Qur'an yang ada padamu. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz intalik faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Qur'an. Pergilah, sungguh aku telah nikahkan kamu dengannya, maka ajarkanlah kepadanya dari Al-Qur'an. Nah, An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Muslim, pada hadis ini ada dalil diperbolehkannya mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Dalam hal ini ya, dalam mahar ini harus dijelaskan nama suratnya yang akan dijadikan mahar untuk diajarkan tuh apa, ya seperti itu. Nah, kalau fenomena zaman sekarang kan kebanyakan yang dijadikan mahar itu biasanya bacaan Al-Qur'an. Jadi cuman baca itu dijadikan maharnya, itu nggak boleh. Ya, yang benar itu ngajarin. Ya, jadi misalkan dia baca surat itu tapi habis itu dia mau ngajarin surat itu ke istrinya, itu masih boleh. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan cuman dibaca aja atau apalagi kalau cuman apa dibaca pakai lihat Quran bukan hafalan segala macam, ya ini nggak boleh, ini bukan termasuk mahar. Ya, jadi karena manfaatnya itu tidak dirasakan oleh istrinya. Jadi tadi ya sesuai kaidahnya ya, mahar itu manfaat, ya, jadi harus bermanfaat. Seperti itu. Jadi harus bentuknya mengajarkan Al-Qur'an. Kalau misalkan mau maharnya ini, ya seperti itu. Kemudian yang kedua yang boleh dijadikan mahar adalah mushaf, mushaf Al-Qur'an. Ya, diperbolehkan memberikan mahar berupa mushaf, terjemahan Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an, ya, sebab diperbolehkan jual beli mushaf Al-Qur'an. Terus kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan mahar adalah apa? Mengajarkan bidang ilmu agama. Ya, misalkan fikih, adab, syair yang mubah, atau ilmu-ilmu lain yang diharuskan ta'yin, ya, menentukan bab fikih
yang dijadikan mahar. Misalkan saya mau mahar pakai bab fikih tentang kitabut thaharah, tentang bersuci. Ya, bab ini akan diajarkan ke istrinya. Misalnya ini jadikan mahar. Ini boleh ya. Di ilmu. Kemudian yang terakhir membebaskan dari perbudakan. Ini juga bisa dijadikan mahar, ya. Jadi seorang tuan membebaskan budak wanita dan menikahinya, ini boleh. Pembebasan dari perbudakan ini tersebut dijadikan sebagai mahar, ya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Menikahi Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ya, beliau ini termasuk tawanan dari perang dari Yahudi Bani Nadir. Ya, kemudian sama Rasulullah dibebaskan dan beliau nikah. Ya, jadi pembebasan Sofiyah ini yang dijadikan mahar. Ini boleh dilakukan seperti itu ya, ummahatifillah. Selain itu ya, yang seperti yang masyhur seperti emas, uang dan sebagainya ya, seperti itu. Ini Ana sebutkan yang mungkin yang khusus gitu ya, yang nggak semua orang melakukan hal ini, tapi boleh gitu ya. Kemudian kita masuk ke anjuran memperingan mahar. Ya. Jadi kita sebagai pihak wanita itu dianjurkan untuk apa? Memperingan dan mempermudah mahar. Tidak bermahal-mahal dalam mahar. Ya, ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, dengan hadis yang cukup panjang, di dalamnya ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairus sodaqi aisaru. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah atau ringan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min yumnil mar'ati taisira khitbatiha wa taisira sadaqiha wa taisira rahimiha. Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah meminangnya, ringan maharnya, dan lancar rahimnya. Maksudnya dia banyak anak gitu ya, lancar rahimnya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna maunah, ya. Wanita yang paling agung barokahnya adalah yang paling ringan biaya nikahnya, yaitu mahar, ya. Seperti itu. Dari Abu Ajfa As-Sulami berkata, Umar radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah berkhutbah di hadapan kami, ya, di hadapan Abu Ajfa ini. Beliau berkata, perhatikanlah, janganlah kalian bermahal-mahal dengan mahar wanita. Sebab kalau seandainya mahar yang mahal adalah sebuah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang paling berhak melakukannya di antara kalian adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak pernah memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya atau putri-putri beliau melebihi 12 uqiyah. Pasti di antara 12 uqiyah. Ya, tapi ini besar juga ya umat ya. Karena satu uqiyah ini setara 40 dirham. Satu uqiyah. Ya, dikali aja sendiri ya. Jadi 12 uqiyah ini setara dari 480 dirham. Nah, 1 dirham itu setara 140 real Saudi. Nah, 1 real 4.000. Ya, silahkan dikali sendiri. Ya, ini mahar-mahar istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faedah mahar yang ringan. Nah, ini ya. Jadi, kita harus tahu dulu nih, manfaat apa sih sebenarnya? Manfaatnya ketika kita memberikan rukhsah, ya, kemudahan. Faedah ya, mahar yang ringan itu apa? Pertama, mengamalkan dan mencocoki sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ya, karena mahar beliau pada istrinya dan mahar yang diberikan kepada putri-putri beliau ini tidak melebihi 400 sampai 500 dirham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggapai keberkahan untuk mempelai wanita dengan mahar yang ringan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi. Jadi berkah, perempuan yang berkah. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam mahar ini akan memudahkan banyaknya pernikahan dan ini disyariatkan dan termasuk misi dalam Islam. Ya, jadi
ketika mahar itu dimudahkan, maka pernikahan akan massal, akan banyak. Ya, ini misi agama Islam tuh ini, pernikahan yang mudah, pernikahan yang banyak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemudahannya apalagi bisa menumbuhkan rasa cinta. Dari siapa? Dari pihak laki-laki. Ini walaupun belum nikah nih ya. Tapi karena kita memudahkan kepada pihak laki-laki ini, maka akan tumbuh rasa cinta kepada pihak wanita ini. Karena apa? Dia merasa tidak terbebani dengan mahar yang tinggi, yang berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika terjadi prahara dan masalah dalam rumah tangga yang mengharuskan sampai cerai, ya, maka pihak laki-laki ini lebih mudah untuk berpisah dengan istrinya. Misalnya istrinya nusyuz gitu ya, membangkang dan seterusnya. Maka ketika terjadi perceraian, laki-laki ini nggak ngerasa banyak rugi gitu. Karena apa? Mahar yang diberikan sedikit atau ringan. Begitu juga sebaliknya, jika misalnya ada masalah rumah tangga, ya kita punya suami yang misalnya jadi ujian buat kita, sehingga waliyadzubillah jadi cerai gitu ya, maka kan ada proses hulu pasti ya, dari gugatan cerai dari pihak wanita. Nah, di situ syaratnya adalah apa? Mengembalikan mahar. Nah, itu memudahkan wanita ketika maharnya mudah, maharnya ringan, misalnya cuma 2 gram emas, sahal, balikinnya gampang. Apalagi kalau misalkan dia melakukan nusyuz, melakukan hulu, ya, perceraian, minta cerai, gugatan cerai, tapi misal mahar dari suaminya ratusan juta, emasnya misalnya gambreng ya, banyak kiloan gitu ya, atau misalnya rumah dan isinya dan sebagainya, sulit ngembaliinnya. Karena apa? Berat ya, banyak, ini susah, dan ini akan menjadi penghalang dalam proses perceraiannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, faedah dalam mudahnya mahar adalah apa? Solusi apa dari banyaknya fenomena perawan tua, ya, tanpa pendamping hidup. Kenapa? Karena kebanyakan ya itu dipersulit dengan mahar. Karena adat istiadat, terutama adat istiadat biasanya. Harus berapa emas, harus berapa ini, berapa itu. Akhirnya apa? Banyak perawan tua yang tidak punya pendamping hidup. Sengsara hidupnya sampai akhir hayatnya. Kelakuan siapa? Orang tuanya. Karena mempersulit jodoh anaknya sendiri. Ya, dengan permintaan mahar yang ini itu yang berat. Akhirnya anaknya nggak ada yang mau. Karena orang semua nggak sanggup. Atau misalnya sanggup tapi mikir 2 kali untuk minta, ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa? Yang jadi korban adalah keturunannya, ya, anak-anaknya. Akhirnya jadi perawan tua sampai meninggal. Waliyadzubillah. Nah, nasihat untuk wali dari pihak wanita terkait mahar adalah yang pertama, memberikan keringanan dan kemudahan dalam mahar terhadap pihak laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan putrinya atau wanita yang dia sebagai walinya, misalnya keponakan atau siapapun ya, itu sebagai barang dagangan. Banyak ya seperti ini ya. Jadi pengen dagang gitu ya, pengen dapat untung banyak. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kerugiannya itu akan dirasakan oleh pihak wanitanya. Kemudian yang ketiga, jangan menghalangi wanita, hak wanita yang ingin menikah dengan orang solih, berakhlak, tapi dia maharnya kurang. Karena maharnya kurang nggak diterima. Ini yang nggak boleh dilakukan oleh para wali. Ya, ini pesan untuk para wali. Kemudian, mahar ini ya harus sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak, seperti itu. Nah, maksud pernikahan ini kan bukan mengumpulkan harta atau meraih harta ummahat. Jadi maksudnya apa? Tujuan-tujuan mulia sebuah pernikahan ini banyak gitu ya, yang udah saya jelaskan di pembahasan pertama. Ya, mungkin yang baru ikut bisa lihat di YouTube, ya, diupload sudah di sana. Nah, itu maksud pernikahan itu bukan banyakin harta, akhwat ummahat ya. Jadi mahar itu jangan dijadikan tujuan seperti itu. Maka pernikahan ya harus dilakukan dengan mahar yang dapat keridhaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, dengan melihat kemampuan pihak laki-laki. Ya, jika walinya yang perempuannya adalah ayah
ayah kandung, maka sesuai kesepakatan antara ayah dan pihak laki-laki tersebut. Ya. Dan lebih bagus jika calon wanitanya diberitahu seperti itu. Nah, jika wali nikahnya ini bukan ayah kandung, maka harus dengan keridhaan calon wanita maharnya, ya, dan pihak laki-laki. Jadi dua-duanya. Tapi jika tanpa keridhaannya, maka dilihat maharnya. Yang pertama, apabila maharnya melebihi mahar keumuman wanita setempat, maka tidak masalah. Tapi yang kedua, namun jika kurang dari mahar keumuman setempat, maka calon wanita berhak mendapatkan mahar yang semisal. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah." Berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. An-Nisa ayat 24. Kemudian ya, mahar ya. Ini ada mahar tunai dan tempo. Ya, mahar ini boleh diserahkan tunai langsung, boleh tempo, ya, boleh pula sebagian tunai, sebagian tempo, itu boleh. Ya, dianjurkan untuk apa? Memperjelas tentang status mahar ini tunai atau tempo ini ketika akad nikah. Ya, jadi ketika akad itu nyebutinnya harus jelas secara tunai atau tempo atau hutang, harus jelas ya. Jadi biar gak ada perselisihan. Terus kemudian, bagaimana jika mahar ini dari hal yang haram, uang yang haram, ya, atau misalnya sesuatu yang haram yang dijadikan mahar, misalnya seperti babi, khamr, ya, dan semisalnya, maka maharnya rusak, fasid, nggak boleh, ya, nggak boleh ditunaikan, tapi akad nikahnya sah. Diganti dengan mahar apa? Mahar yang misal, yang sesuai keumuman, tidak boleh yang haram. Kemudian jika mahar dinyatakan fasid atau rusak atau batal, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar yang semisal mahar keumuman wanita sempat, mahrul misal, ya, seperti yang tadi Ana bahas. Ya, jadi wanita berhak mendapatkan mahar misal jika maharnya fasad atau rusak, ya, fasid atau rusak. Ini pendapat mayoritas para ulama, ya. Nah, jika mahar tidak tersebut dalam akad. Nah, kalau misalkan dalam akad gak nyebutin mahar, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar misal juga sama. Ya, jadi harus sesuai keumuman. Nah, di sini dasarnya apa? Hadis diriwayatkan dari Abu Dawud tentang kasus Birwa bintu Wasyik radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Hilal bin Murrah al-Asja'i radhiyallahu anhu. Lalu dia wafat sebelum memberi mahar dan sebelum masuk menemui istrinya. Jadi suaminya meninggal duluan sebelum ketemu istrinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innalaha shadaqan kasodaqi nisaiha la waksa wala syatata." Sesungguhnya dia mendapatkan sodak mahar seperti mahar umumnya wanita, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, jadi seperti itu kita menyikapi ketika mahar tersebut fasid atau tidak disebutkan dalam akad. Kemudian dianjurkan menyebutkan mahar saat akad nikah. Ya, ini sangat dianjurkan karena ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika beliau yang menikah maupun beliau ketika menikahkan orang lain. Ini harus menyebutkan maharnya agar menutup perselisihan di kemudian hari. Ya, seperti itu. Jadi mahar yang disebutnya harus mahar yang sebenarnya, bukan bohongan, bukan tipuan, tapi benar-benar mahar yang sudah ada yang memang untuk perempuan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bukan penipuan atau kedustaan. Kemudian mahar adalah haknya wanita. Ya. Hak dan milik wanita sepenuhnya, itu mahar. Ya, ini hampir semua ulama berpendapat seperti ini. Nggak boleh siapapun mengambil atau mempergunakan tanpa seizin wanita tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian dalam hal ini ya dikecualikan siapa? Ayah kandung. Dia boleh menggunakan atau mengambil mahar anaknya
dengan syarat pertama tidak memudaratkan anaknya. Kemudian yang kedua, putrinya sedang tidak membutuhkannya. Ya, seperti itu. Kemudian diperbolehkan juga misalkan pihak laki-laki itu memberikan hadiah kepada kerabat istrinya. Itu kerabat istrinya. Misalnya dia pengen ngasih sesuatu ke saudaranya istrinya, orang tuanya dan seterusnya, itu boleh dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses akad nikah. Ya, hari ini kita cukupkan dengan persyaratan pernikahan dan mahar. Silahkan Ana kembalikan kembali ke moderator. Tafadhali. Ya, Thayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di siang hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada Ummahat, mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Halidah. Silahkan boleh mengajukan pertanyaan. Bisa dari fitur chat ataupun melalui raise hand. Tafadhol kunna. Ya, Tayyib. Silahkan Monica Ummu Rizal. Boleh open mic-nya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, mungkin agak sedikit berbeda tapi masih berhubungan dengan soal ta'aruf dan juga itu. Mau tanya Ustazah, kalau misalnya begini, misalnya ada seorang laki-laki yang usianya sudah mungkin waktunya untuk menikah lah. Kemudian ada satu keluarga yang menawarkan anak gadisnya. Jadi misalnya gini, saya punya keponakan gitu, terus saya menawarkan gini ke keluarga dari pemuda tersebut bahwa aku punya keponakan, misalnya begitu, punya keponakan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sesuai dengan kriteria, cuman memang mungkin belum diketahui seperti apa kayak wajahnya dan lain-lain kan. Nah, kemudian kalau dari sisi keluarga, mungkin dari masing-masing itu sudah tahu dari sisi keluarganya seperti itu loh Ustazah. Cuman belum tahu seperti apa anak gadis tersebut. Dan lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua dari pihak pemuda tadi? Karena anaknya juga yang pemuda tadi belum memberikan jawaban iya atau tidak, yes or no. Belum seperti itu Ustazah. Nah, bagaimana? Apakah keluarga dari pihak laki-laki tadi harus melihat anak gadis tersebut atau bagaimana Ustazah? Apa yang harus dilakukan? Maksud berarti Anak tangkap dulu ya Ummu Rizal. Pertama, ini laki-laki mau dijodohin sama perempuan. Paham kondisi perempuannya tapi belum pernah ketemu gitu ya. Betul. Sekarang bingung apa yang mau dilakukan first-nya gitu ya, harus start-nya itu ngapain gitu ya maksudnya. Nah, Ustazah. Betul, sahih. Baik, kalau dalam Islam ya yang diajarkan adalah yang pertama kita harus ta'aruf. Jadi kita harus tahu dulu ini ya, ini perempuan gimana, baik-baik atau enggak, nyari informasinya segala macam. Belum ketemu ini ya, belum ketemu. Jadi kita cari informasinya dulu apa segala macam. Nah, kalau kira-kira oh kayaknya nih cocok nih, kita coba dulu nih. Ini kayaknya cocok sama Ana misalnya gitu ya, kata laki-lakinya. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Pihak laki-laki ya, ini saya sebut pihak laki-laki ini dari ibunya, bapaknya, semuanya, orang tuanya sama yang laki-laki yang rejalnya juga. Maka melakukan janji untuk nazar, untuk melihat.
Nah, ada proses nazar. Jadi membuat appointment ya, janji sama pihak wanita, keluarga pihak wanita, pengen ke sana dengan niat baik, pengen nazar, pengen melihat anaknya segala macam. Nah, nanti tentuin tuh kapan, misalnya hari Sabtu misalnya. Datanglah hari Sabtu, nazar. Ya, datang nazar. Di situ bisa dilihat, yang boleh dilihat kan muka ya, telapak tangan. Ini yang boleh dilihat. Terus kemudian ada beberapa ulama yang bilang boleh lihat rambut, tapi pendapat yang rojih itu melihat muka dan telapak tangan, ya. Jadi boleh melihat seperti itu. Kecuali ada kecacatan, misalnya, waliyadzubillah, misalnya kakinya gimana gitu ya, maka harus diperlihatkan ini kekurangan saya, gitu. Jadi benar-benar semua diomongin, misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada kecatatannya, cukup yang diperlihatkan itu muka, wajah, dan telapak tangan. Seperti itu yang pertama. Nah, di proses nazar itu juga untuk apa? Proses mengenal lebih jauh perempuan ini. Misalkan ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan dari pihak laki-laki. Misalkan, mau nggak misalnya nanti tinggalnya di kota ini, misalnya kalau nanti begini mau nggak, misalnya perempuannya bekerja, nanti kalau sudah menikah sama saya kamu nggak boleh kerja, gimana kira-kira, gitu-gitu. Pokoknya intinya pengenalan seperti itu tuh boleh dilakukan ketika proses nazar. Yang kira-kira, pertanyaan yang kira-kira akan terjadi ketika pernikahan, ya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu nyiapin pertanyaan yang sama. Seperti itu. Dan lanjut, ketika proses nazar selesai, ya, udah ketemu, udah banyak informasi yang didapat tentang perempuan ini, maka yang harus dilakukan laki-laki tersebut adalah istikharah. Istikharah jangan lebih dari 3 hari, jangan terlalu lama, nggak boleh, ya. Jadi jangan lebih dari 3 hari untuk memutuskan iya atau tidak, seperti itu. Oh, begitu. Jadi setelah itu, ya, misalkan Ana ceritanya misal lanjut ya, Ana nggak ngomong kalau misalnya nggak jadi ya sudah gitu ya. Tapi kalau bisa lanjut, maka akan dilakukan khitbah, meminang, ya, meminang perempuan tersebut. Jadi Toyib, Ana lanjut, bla 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 bla, kita lanjut meminang. Berarti kayak kalau adat kita kan biasanya nanti perkenalan keluarga apa segala macam ya gitu ya biasanya. Nah, itu dilakukan ketika khitbah, ya, meminang. Seperti itu. Nah, setelah khitbah, di khitbah ini akan membahas tentang kapan nikahnya. Nah, akadnya kapan? Gitu. Kalau biasa di kita ya, itu dibahas di khitbah biasanya. Kalau misalkan sudah fix banget, segala macam, itu bahasnya di khitbah. Ketika meminang. Nah, itu yang dilakukan para salafus sholih biasanya. Dan tidak lama. Jadi nggak gini, setelah khitbah, oke, kita nikahnya tahun depan ya, setahun gitu. Enggak. Tapi kalau di Islam itu lebih cepat lebih baik. Ya, misalkan. Caranya berapa kira-kira? Iya, kalau minimal misalkan, oke, kita tanya sama pihak perempuan, misalnya butuh persiapan berapa lama untuk pernikahan. Misalnya mereka bilang, wah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu kemudian nikah bisa. Jadi tergantung mewah enggaknya ya. Biasanya yang ngebuat ribet lama itu mewah enggaknya. Tapi kalau pernikahan sederhana, pernikahan yang syar'i, yang ya sesuai sunnah, itu biasanya sebentar persiapannya, cuma seminggu 2 minggu. Misal habis khitbah 2 minggu kemudian nikah, itu boleh. Seminggu kemudian nikah, terserah. Jadi keridhaan masing-masing. Seperti itu. Misalkan juga di khitbah itu ngebahas mahar. Misal perempuan pengen apa nih maharnya? Oh, pengen cincin, misalnya gitu ya. Nah, itu dibahas di khitbah biasanya. Tapi kalau nazar itu lebih bahas tentang bagaimana sih perempuan ini mukanya gimana sih, dan menumbuhkan rasa cinta di nazar itu. Lihat pertama gitu. Kalau sek biasanya itu kalau jodoh itu di nazar aja udah condong iya gitu, laki-laki itu biasanya. Beda sama perempuan ya. Kalau perempuan butuh istikharah dulu segala macam. Tapi kalau laki-laki itu kenapa butuh nazar? Karena Rasulullah SAW juga bilang ketika di proses nazar itu Allah akan menurunkan rasa cinta gitu. Kita itu jadi suka sama dia. Itu berarti jodoh kita tuh biasanya gitu. Allah bismillah ya, seperti itu. Itu prosesnya Ummu Rizal. Jadi habis khitbah ya nikah, selesai. Gitu. Ini yang kedua Ustazah. Kedua. Begini Us, ini
gambarannya misalnya untuk anak sendiri aja ya, wis. Contohnya gitu, wis. Nah, contohnya itu anak kan tinggal sendirian, cuma sama anak-anak lah, anak yang pertama kan sudah gede juga. Ya. Nah, harapan untuk anak sendiri kan anak laki-laki itu tuh tinggal bersama gitu loh, bersama anak. Umu Rizal ya. Nah, karena kan yang adiknya masih di bangku kuliah kan seperti itu. Terus harapan anak juga anak saya yang gede ini segera menikah juga kayak gitu. Amin insyaallah bismillah. Amin ya. Nah, bagaimana agar tidak menimbulkan konflik antara mertua dan menantu? Nah, karena begini Ustazah, ini berdasarkan beberapa pengalaman juga, tinggal antara mentua dan menantu itu banyak konfliknya, seperti itu Ustazah. Nah, kemudian untuk ini rencana, ini pikiran anak ini. Jadi agar meminimalkan konflik itu kalau menurut agama bagaimana? Itu anak kan rumahnya ya nggak terlalu kecil juga, cukup lah. Kemudian kalau dengarkan di Ustadz, kan Ustadzah juga kan harus berbagi tempat dan juga kalau menantu itu katanya harus punya dapur sendiri agar bisa mereka privasi dalam rumah tangganya. Nah, apakah salah misalnya Ustadzah? Karena di dapur kami itu cukup luas. Kita bagi. Jadi dibagi dua biar menantu sama keluarga kecilnya juga ngurusin dapur dia sendiri. Anak juga kan cuma sendirian juga ngurusin dapur anak sendiri. Jadi maksudnya berbeda tapi tetap dalam satu lingkup rumah. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ataukah ada saran dari Ustazah? Bagaimana yang terbaik? Atau anak harus bikin dapur sendiri di belakang? Masya Allah. Allah mabarik, barakallahu fiik, Masya Allah. Berarti ini Umu Rizal nih calon ketua baik ini. Bagi umahat yang punya anak silahkan bisa daftar. Enggak, gini Umu Rizal, yang harus anti lakukan itu bukan buat dapur ya. Yang harus anti lakukan adalah carikan istri solihah buat anaknya. Karena kalau istri solihah nggak ribet, nggak minta dapur baru, nggak minta ini segala macam. Nah, seperti itu. Jadi PR orang tua itu apa sih sebenarnya? Cariin jodoh yang benar buat anak. Itu PR orang tua. Semua orang tua. Jadi kita semua nih sebagai orang tua, walaupun anak-anak masih kecil-kecil, tapi sampai udah anak kepikir gitu. PR kita itu mencarikan jodoh yang solih dan solihah buat anak-anak kita. Kenapa? Dampaknya ke kita juga nanti. Kalau misalkan anak kita dapat orang yang tidak, dalam tanda kutip, sesuai din, nggak paham agama, bukan cuman ini ya, bukan cuma dilihat dari berbaju panjang apa segala macam, enggak, tapi dilihat dari adab, bagaimana akhlak anak tersebut ya. Ini makanya pentingnya di proses nanti nazar itu kita bisa lihat bagaimana interaksi anak tersebut sama orang tuanya, bagaimana interaksi anak perempuan tersebut dengan saudara-saudaranya, bagaimana informasi yang kita dapat tentang anak tersebut dengan teman-temannya. Ini bisa menjadi kunci anak ini baik atau enggak biasanya. Karena ketika mereka interaksi dengan orang tua, dengan saudara, ini nggak bakal dia kamuflase, nggak bakalan. Tapi kalau di depan kita calon mertua, biasanya dia baik-baik gitu ya. Nah ini makanya kita sebagai orang tua harus jeli milih untuk anak kita, bukan milih-milih terlalu milih selektif sampai lebay gitu, enggak. Cuman maksudnya kita benar-benar milih yang terbaik buat anak kita. Apalagi misal kita punya anaknya solih misalnya, anak yang nurut sama orang tua segala macam. Itu maka kita harus cariin di perempuan yang solihah buat dia. Agar apa? Perilaku dia tidak berubah kepada ibunya, kepada orang tuanya, seperti itu. Ya, jadi yang harus dilakukan Umu Rizal bukan buat dapur baru, tapi cari istri yang solihah buat anak. Itu. Terus kemudian yang kedua, apakah harus dapur baru? Enggak juga. Lebih ke apa? Kondisi bisa saling mengerti. Kondisi bisa saling mahamin. Misal nih, kalau menantu baik tuh misalnya gini, oh mertua saya lagi masak ya, udah biarin mertuanya yang masak dulu nih, biar seneng mertuanya dimasakkan gitu. Atau mertua yang baik ngelihat menantunya masak, oh menantu saya lagi masak ya, udah biar menantu saya seneng gitu. Jadi
banyak toleransi begitu ya, jadi nggak ribet gitu, nggak perlu buat dapur banyak di rumah ya. Jadi fokusnya itu lebih ke personnya, manusianya, bagaimana ditarbiyah, dididik jadi orang yang memang benar-benar siap menjadi seorang istri, siap menjadi seorang menantu gitu. Itu yang butuh dicari sama Umur Rizal gitu. Kalau misal anak yang tadi Umur Rizal cerita, misalnya anaknya baik, sama orang tuanya baik, misalnya sama keluarganya baik, anaknya itu adabnya bagus segala macam, insya Allah dia anak soleha. Biasanya kita lihat adab akhlaknya gimana sama orang, itu yang akan sangat berpengaruh kita ketika kita kumpul sama kita sebagai mertuanya. Tapi yang harus digarisbawahi juga, kita sebagai mertua yang harus kita lakukan apa? Kita paham privasi anak, kita paham urusan rumah tangga anak bukan urusan kita. Itu yang harus kita paham kuncinya. Jadi ketika misal anak berantem, istri berantem sama suaminya, kita mertua nih, ibunya suaminya kan, ibunya anak laki-laki. Yang harus kita lakukan bukan kita belain anak kita, bukan, tapi kita lihat secara adil. Misalnya masalah ini semakin runcing, misalnya sampai ini segala macam, akhirnya butuh kita ikut campur misalnya itu. Maka kita harus melihat secara adil, bukan melihat gini, oh ini anak saya, kita harus belain anak saya, enggak. Tapi kita harus benar-benar lihat mana yang salah, mana yang harus dilurusin. Ya, enggak perlu kita jadi orang tua yang bijak, itu yang paling penting sih sebenarnya ketika kita memutuskan untuk tinggal bersama anak ya, apalagi anak sudah berumah tangga ya. Terus kemudian ya itu tadi, keputusan-keputusan kadang kecil-kecil yang harusnya diputuskan oleh suami istri, kita nggak perlu ikut campur, udah bukan urusan kita gitu. Misalnya urusan anaknya, misalnya suaminya butuh apa, nanti istrinya yang harus menuhin, yang biasanya kita yang menuhin nih, karena dulu kan kita yang ngeladenin anak sampai gede, sampai dia nikah, itu biasanya kita yang masakin, kita yang ini, yang ini, biasa anak laki-laki kan lebih gitu ya. Enggak juga kok, Ustazah. Iya, biasanya kan kita masakin dia, terus apa segala macam. Intinya kita ngeladenin anak laki-laki kita. Tapi ketika dia punya istri, maka berikan ruang itu untuk istrinya. Ini, nah itu penting. Biasanya Umur Rizal ini yang ngebuat biasanya ngeblundet jadi masalah tuh biasanya ini. Jadi seorang ibu nih ya ngerasa masih feeling ini anak saya harus ngurusin. Tapi di sisi lain dia udah punya istri. Istrinya juga mikirnya, ya harusnya saya yang ngurusin suami saya, misalnya gitu. Kayak gitu ya. Atau misalnya ketika misal anak tersebut punya anak, cucu berarti ya, cucu. Nah, ketika anak, misalnya selama ini Ana bicarakan selama tidak melanggar syariat ya. Ana bicarakan misalnya mereka punya gaya parenting, anak itu harus begini, 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 makannya begini, 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 kebiasaannya begini, begini, begini. Nah, kita hormatin gitu keputusan mereka gitu, walaupun misalkan banyak keputusan yang nggak sesuai sama kebiasaan kita misalnya, itu kita ridho aja. Karena apa? Itu mereka sedang belajar berumah tangga, pasti ada trial error gitu, biarin aja gitu, biar mereka belajar dari kesalahan yang mereka buat seperti itu. Kecuali ada pelanggaran syariat. Jadi kecuali ada pelanggaran syariat, maka kita wajib untuk mengingatkan menantu, baik menantu maupun anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah begitu ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk masak itu anak nggak selalu masakin anak kok Ustazah. Anak saya itu sering masak sendiri. Masya Allah, mandiri berarti nanti anaknya. Yang gede Ustazah. Kayak gitu. Bahkan anak saya sering buatin makanan buat saya. Masya Allah, mubarak. Nah, Ustazah jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya, baik. Jazakillah khairan Umur Rizal atas pertanyaannya. Jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Ana beralih ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Ukhti Risna. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menghapus kebiasaan adat istiadat mengenai syarat dalam pernikahan? Seperti adat di tempat Ana, yakni uang jemput untuk pihak laki-laki dari perempuan.
di mana Ana merasa itu memberatkan bagi pihak wanita. Bahkan pernikahan bisa batal karena pihak wanita tidak menyanggupinya. Dan itu banyak terjadi, Ustazah, di mana pernikahan jadi batal. Bagaimana cara memberikan masukan kepada orang tua yang masih berpegang teguh pada istiadatnya itu, Ustazah? Jazakillah khairan. Wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Iya, jadi ini seperti yang kita bahas ya. Adat istiadat itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur untuk dalam pemberian mahar atau apapun. Ya, apalagi ada uang jemput dari pihak wanita ke pihak laki-laki, ini nggak ada syariatnya dalam Islam. Ya, jadi nggak ada syariatnya dalam Islam. Ya, jadi seperti itu. Ini yang memang kan Ana tadi bilang ya. Jadi kendala kenapa banyak perawan tua, ya mungkin ini salah satunya di Ukhti Risna ini, nggak tahu tempatnya di mana ini, Bukit Tinggi ya kalau nggak salah. Ya, jadi ini hal yang tidak ada dalam syariat. Maka yang harus kita lakukan adalah terutama diri kita sendiri dan keluarga kita harus paham tentang hal ini. Kita dan keluarga kita dulu, ini tanggung jawabnya begini dulu. Nah, kalau misalkan kita dijodohkan atau apapun ya, diminta dan segala macam, kemudian dari pihak laki-laki minta uang jemput, kemudian kita sudah jelaskan bahwa kita tidak menganut seperti itu, karena itu adat istiadat yang tidak ada dalam syariat dan sebagainya, maka itu bisa menggagalkan pernikahan, itu lebih baik. Kenapa Ana bilang lebih baik? Karena udah nggak sesuai syariat dari awal. Cari laki-laki yang paham syariat. Jangan cari laki-laki yang paham adat istiadat. Nggak ada gunanya. Adat istiadat itu hanya pelengkap dalam hidup kita, tapi bukan menjadi hukum. Yang jadi hukum adalah syariat Islam. Seperti itu. Kalau misalkan yang pihak laki-laki mengaku Islam, maka ajarkan pihak Islam tuh begini. Syariatnya begini. Kalau misalkan mereka kekeh tetap minta uang jemput segala macam dan menggagalkan, ahsan, lebih baik kita cari orang yang paham. Lempar pulau juga nggak apa-apa, luar pulau juga nggak apa-apa, ya. Jangan membatasi diri hanya nikah dengan orang sepulau, ya, seperti itu. Jadi biar yang terpenting kita dapat orang yang solih, bertakwa, paham sama din dan akhlak adabnya baik, seperti itu ya. Jadi itu yang jadi patokan dan tolak ukur kita menikah dengan siapa, bukan adatnya yang dilihat, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib, jazakil khairan, Ustazah. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, Ana bacakan dari Ukhti Rahmatia Nasaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, biasa di daerah kami untuk mahar jumlah uang yang disebutkan saat ijab qabul tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Artinya yang disebutkan lebih rendah dari apa yang diberikan. Sebab jumlah uang minimal dari mahar tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah yang akan disebutkan saat ijab qabul. Bagaimana itu, Ustazah? Silahkan, Ustazah. Insyaallah barakallahu fiik. Maka yang harus dilakukan adalah ketika dia diberikan maharnya lebih rendah dari apa yang disebutkan, maka sisanya itu menjadi hutang. Ya, anggapnya tempo. Jadi harus bayar tetap. Ya, yang pihak laki-laki harus bayar. Walaupun misalkan itu syarat dari pemerintah, ya sudah, ikutin, berarti itu uruf, kebiasaan. Mahar misl tadi ya, yang kita bahas mahar misl. Itu maksudnya apa? Kebiasaan. Jadi kalau misalkan ada patokan dari pemerintah sekian, 500.000, misalnya dikasih cuma 200.000, maka 300.000-nya menjadi hutang. Ya, hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib. Semoga terjawab. Ya, Ukhti Rahmatia, ada yang mau disampaikan? Yang disebutkan Ustazah itu artinya yang diberikan tinggi
tetapi pada saat disebutkan itu tidak tinggi begitu, tidak sesuai dengan yang diberikan. Begitu Ustaz. Oh, nah, kalau misalkan yang disebutkan rendah, ya berarti gini maksudnya ya. Yang disebutkan rendah, tapi yang diberikan jauh lebih tinggi dari apa yang disebutkan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan yang masalah itu ketika yang disebutkan tinggi, yang diberikan rendah, itu yang jadi masalah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab pertanyaannya, Ukti. Sepertinya dari kolom chat sudah habis. Yang raise hand juga tidak ada, Ustazah. Afwan sebentar. Nah, mana bantu ya? Baik, ada masuk pertanyaan satu lagi dari Ukti Novitasari. Assalamualaikum Ustazah, apakah kita harus terus terang ketika nadol kalau kita ada penyakit? Naam, kita harus ngasih tahu. Kalau misalkan, apalagi kalau misalnya penyakit itu memudaratkan pasangan kita, calon pasangan kita, itu harus dikasih tahu ya. Karena kadang kan kita punya penyakit, kalau kita nggak ngasih tahu, ya, ketika di jalannya pernikahan, terus kemudian penyakit itu memudaratkan pasangan kita, ini kita jadi dosa juga, ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi makanya kalau kita punya penyakit, misalkan apalagi penyakitnya bisa memudaratkan pasangan kita, maka harus diberitahu. Ya, jelas ya. Sudah terjawab Ukti Novitasari, semoga membantu. Ya, sepertinya sudah habis Ustazah. Mungkin ada tambahan sebagai penutup dari Ustazah, tafadhali. Masya Allah, jazakumullahu khairan kathiran kepada Ummahati Fillah yang sudah hadir hari ini. Ana ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antumna semua dimanapun berada. Semoga ilmu yang disampaikan tadi, insya Allah bisa kita amalkan semuanya, insya Allah biidznillah. Dan jangan lupa untuk hadir di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang akad nikah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa hadir. Barakallahu fikum, afwan jidan jika ada kesalahan dari ana, ada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah atas waktu dan materinya. Semoga Allah menjadikannya amal jariah bagi Ustazah Halidah dan keluarga. Dan kita semua yang hadir siang hari ini bisa menerima dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah mudahkan semua kita dalam bersemangat untuk menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk selalu hadir di setiap kajian-kajian kita, insya Allah. Ana mohon maaf atas kekurangan Ana hari ini sebagai moderator. Semoga Allah mengampuni Ana. Jazakunallah khairan kepada ummahat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di kajian-kajian kita berikutnya. Ana tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Salam.